Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniya ila hadratin nabil mujtaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati syekhina wa ustazina wa muallimina wa muhadzibina wa murabbina wa mursyidina Ki Haji Muhammad Husni Tamrim bin Fatma Wijaya bin Syahal Banjari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia kepada orang-orang yang dikehendakinya sesuai dengan kekuasaannya. Allah zat yang maha menggenggam, yang maha menentukan, maha penolong, maha pengasih dan maha penyayang. Semoga rahmat Allah di 10 hari Ramadan ini turun kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di Masjid Baitul Anwar yang kita cintai ini. Di tempat mulia, tempat kita itikaf, tempat kita ngaji, tempat kita baca Quran, tempat kita bertukar pikiran. Semoga masjid ini semakin makmur, amin, semakin maju. Baik, kita masuk kepada kitab Mukhtarul Hadis. Sekarang masih bab Hamzah, yaitu tentang hadis yang ke-16. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rawahu Tabrani an Abi Dzar Al-Ghifari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan berbuatlah kebaikan sesudah berbuat dosa, maka kebaikan itu akan menghapusnya, dan bergaullah dengan orang-orang dengan akhlak yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita garis bawahi di sini. Khauf, takut kepada Allah. Takutnya kepada Allah itu takut berbuat maksiat. Maka wujud dari seorang yang bertakwa adalah dia akan merasakan kehadiran Allah. Di sini kan ada 3 nih, iman, Islam, ihsan. Ihsan itu adalah merasa bahwa Allah itu hadir di tiap episode kehidupannya.
dimanapun dia berada, mau di Bogor, mau di Jakarta, mau di Palembang, Allah melekat erat, lebih dekat daripada urat leher yang paling dekat. Sehingga kehadiran Allah itu akan membawa dampak di dalam diri ini ketika akan berbuat sesuatu. Yang ditanya pertama kali adalah, Allah ridho apa enggak? Kalau Allah sudah enggak ridho, tinggalin. Sesuai enggak ini sama syariat? Wah, enggak sesuai, tinggalin. Maka hidup ini akan terpelihara dimanapun kita berada. Dalam kondisi apapun, tidur, ikut sunnah Rasul. Wudu, baca doa, menghadap kiblat. Kemudian kalaupun miring ke kanan. Kemudian kita tidur, tibra, mimpi indah. Jadi orang paling kaya sedunia. Ini mimpi jurik, ya iyalah. Jelas aja, ngimpi di Uber sama debt collector. Gara-gara naon? Entah wudu, entah baca doa. Yang didengerin naon? Musik, jazz, rock. Bukannya kita membaca-baca sesuai dengan apa yang kita bisa baca, sebagai bentuk ingat kepada Allah, karena Allah melekat pada diri kita. Lagi mau punten, mau mendatangi suami, mau mendatangi istri, kan kemarin sudah jelas, baca Alam Nashrah, baca Inna A'thaina pada saat itu. Ini mah enggak, langsung siap. Coba pikir sama kita, kondisinya tidak sesuai dengan sunnah hidup yang seperti ini. Lagi di WC, sama. Kita baca doa masuknya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Baca. Jadi nggak main handphone di dalam WC. Ini mah tereleng we main handphone. Baca detikcom, baca ini, baca itu. Jangan lama-lama di dalam WC, segera keluar, tempat seburuk-buruk tempat itu. Tapi orang sering kan berlama-lama di dalam WC, sering kan? Naon ngajedok didinya. Berbuatlah kebaikan sesudah berbuat dosa. Ini penting nih. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim inna la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri bahwa sesungguhnya jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang banyak. Ini coba lihat film film Hidayah atau film naon tah di Indosiar kapungkur tah. Gara-gara bahil, pelit sama tetangga, pelit sama saudara, begitu mati masukin keranda. Begitu di keranda dilihat hujan. Tiba-tiba ada truk lewat, cep kepleset yang bawa yang paling depan, cep jatuh, cep masuk sungai. Begitu masuk sungai, kejar, dapat. Begitu dapat diambil, diangkat. Begitu diangkat, jadi berat geningan, terus ya kena air kan. Begitu diangkat, tiba-tiba ada anak muda lagi naik motor, awas, jatuh, kerelem, kelempar, masuk ke molen, kena cor. Udah gitu berat lagi, diangkat lagi sampai dikubur, hujan gede, kena angin, ada geledek, kesambar geledek deui. Digambarkan Allah seperti itu, maha menghukum. Ini ngebohong ceritanya, menggambarkan Allah maha garang coba. Padahal Allah maha pengampun, Allah maha baik, Allah maha daripada segala maha penyayang. Penyayangnya Allah itu lebih daripada penyayangnya manusia yang paling sayang. Begitu hebatnya. Kemarin di dalam kitab Ayyuhal Walad kita sudah bahas bahwa kamu itu lebih memikirkan jalannya makhluk, tapi kamu tidak pernah memperhatikan bagaimana Allah. Padahal Allah yang memberikan karunia, padahal Allah yang maha penyayang,
Allah yang memeliharamu dari musibah. Tetapi kenapa kamu lebih mendengarkan makhluk, lebih mendengarkan Togut, lebih mendengarkan Fir'aun dibandingkan kepada Allah? Lebih nurut kepada makhluk. Kenapa tidak menurut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, dosa manusia tidak ada yang berdosa, tidak berdosa. Ini muka-muka di depan saya muka-muka berdosa semua. Bener? Nah, udah gitu mukanya udah muka-muka mudik semua nih. 3 hari deui ulah mudik heula atuh nya. Nah, jadi kalau kita melihat sesudah berbuat dosa, segera imbangi, jangan putus asa dari la taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Karena dengan kebaikan itu akan menghapusnya. Ibnu Arabi pernah berkata begini, kamu maksiat di mana? Saya maksiat di jalan ini, lakukan kebaikan di situ. Saya melakukan kejahatan dengan memakai pakaian ini. Pakai pakaian itu, balikin, memakai pakaian itu, kamu berbuat kebaikan. Supaya mengimbangi semua. Mengimbangi semua perbuatan-perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Jadi begitu ditimbang, bisa menghapusnya. Kemudian bergaullah dengan orang-orang dengan akhlak yang baik. Ini seperti sekarang nih, yuk ngaji. Karena nanti mempersaksikan di hari akhir. Begitu kita mau masuk neraka, tiba-tiba Ustadz beban, ya Allah tunggu, aku mempersaksikan pada hari, ini hari apa? Jumat. Pada hari Jumat jam 5:10 aku bersamanya mendengarkan ceramahnya Dr. Ilham yang tepuguh itu. Benar malaikat? Benar. Catat, jadi kebaikan, bisa memberikan syafaat orang-orang yang baik. Lah orang-orang yang cekek botol, orang-orang penjudi, orang-orang yang kerjanya ngajedog di warung, nggak bisa ngasih syafaat. Tapi teman-teman yang mengajak kepada kebaikan. Nah, ciri-ciri orang yang ngajak kebaikan tuh ya, kalau pengen tahu, deketin. Orang yang menjaga sholatnya. Lagi ngobrol, lagi enak-enak ngobrol, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yuk, kita ke masjid. Enak kan? Betul nggak? Terus orang yang nggak pernah berbohong. Ini ngobrol, dibohongin aja. Udah dibohongin, seneng aja dibohongin. Kalau cerita, ciri-cirinya adalah orangnya suka ngebual. Ngebual tuh, wah, tenang, itu bisa. Sama gua semuanya gampang, beres. Sini sertifikat tanah, gua urusin semuanya. Gua bisa datengin investor. Ngomongnya abul aja kerjaannya. Nah, yang kayak gini nih, ciri-ciri kayak gini nih, suka bohong. Terus yang ketiga, janji. Jam 3. Kita ketemuan ya, jam 3. Di dagoan, nepi ke maghrib, terdongkap. Nah, kalau udah kayak gini, orang-orang kayak gini, ciri-ciri kayak begini, gak usah dideketin. Tapi kalau orang yang ngajak, yuk kita ngaji, yuk kita sholat, yuk, udah, kamu tuh kalau menurut saya harus pergi haji deh, ya. Umroh yuk sama saya, yuk kamu yang bayarin. Ngajaknya yang baik-baik, nggak mungkin mencelakakan. Nah, ciri-cirinya adalah ada pada orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Nah, kriteria 7 karakter orang beriman itu ada di dalam surat Al-Mu'min ayat 1 sampai ayat 11. Nanti baca PR di rumah ya. Kita lanjutkan hadis selanjutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah wa la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an tufriga min dalwika fi inasil mustasqi wa an talqa akhaka wa wajhuka ilaihi mumbasitun wa iyyaka wa isbalal izari
Fa inna isbalal izari minal makhilah wala yuhibbuha Allah wa inimru'un syatamaka wa ayyaraka bi amril laisa fika fala tu'ayyirhu bi amri huwa fihi wada'hu yakunu wabaluhu alaihi wa ajruhu laka wala tasubbanna ahada. Takutlah kamu kepada Allah dan jangan meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun hanya menuangkan air dari timbamu ke dalam wadah orang yang membutuhkan air. Dan berjumpa saudaramu sedangkan wajahmu senang kepadanya dengan wajah ceria. Apa kabar? Udah sehat? Sehat. Udah yang sedang bermuram durja karena nggak ada pembeli, tiba-tiba tertawa, senang, gembira, memberikan dampak optimis kepada dirinya. Dan janganlah engkau mengulurkan sarung, karena mengulurkan sarung itu termasuk kesombongan Allah dan Allah tidak menyukainya. Dan mengenai ini saya pernah bertanya, maksudnya apa? Dan jadi zaman dulu orang-orang kebiasaan untuk bermegah-megahan itu adalah memakai baju gaun, gaunnya, gamisnya itu cicing manehnya. Jadi gaunnya itu diseleret sampai sepanjang-panjangnya menandakan bahwa dia adalah dari golongan bangsawan. Dengan kesombongan, keindahan baju itu. Sehingga inilah maksudnya. Jadi jangan memakai kesombongan di dalam memakai gaun. Kan banyak. Sekarang ini diperumpamakan adalah orang berlomba-lomba, aduh pakai baju ya, baju yang mahal. Ada tuh. Sampai dijadikan bermegah-megahan. Padahal perintah di dalam kitab Futuhatul Madaniyah fi Syu'abil Imaniyah tentang bab al-bazazah. Dia sanggup membeli pakaian mewah, dia orang kaya, tetapi dia meninggalkan pakaian mewah itu dengan pakaian yang apa adanya, tapi rapi, bersih, sederhana, ente berlebih-lebihan. Ari iya, aduh, cincin 5-5-nya pakai jari itu 10 jadi cincinnya, emas kabeh. Batunya batu manikam. Begitu ngobrol semuanya begini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya kita, waduh, saking pengen kelihatannya. Ya, cincinnya aneh gitu, ya. Sampai orang-orang terbelah. Maksudnya adalah dibilang ini orang hebat. Dasi 10 juta. Dasi 10 juta. Ya ilah, saya mau beli dasi di Pasar Anyar. Harganya cuma berapa? 7.500, 10.000, ya kan? Udah bagus, gimana yang make dong? Ya kan? Ya. Kalau yang makanya ganteng kayak saya, ya pakai. Nah, terus udah gitu pakai baju, pakai jas, jasnya mahal. Minta ampun mahalnya. Sampai semuanya itu dimaksudkan untuk menonjolkan kesombongan. Ingat, sombong itu adalah pakaiannya Allah. Hanya Allah yang berhak sombong. Makhluk tidak berhak sombong. Karena makhluk itu diciptakan oleh Allah. Lemah, tak berdaya. Punten, bawa kotoran kemana-mana di dalam perut. Jalan kemana aja, bawa tuh kotoran. Secantik apapun, siapalah, sebut Vanessa Angel cantik, ya kan? Udah nggak ada ya? Oh, tak ada. Itu sama. Semuanya bawa kotoran. Jadi tidak ada kesombongan sedikit pun. Dan tidak ada merendahkan diri kita ini dampaknya kepada makhluk. Sama-sama aja. Dulu mau menghadapi seseorang ya, yang dianggap ini kita sampai merendahkan diri serendah-rendahnya. Nggak boleh. Nggak boleh nunduk kepada manusia. Itu dicontohkan ketika para sahabat lari ke daerah Ethiopia. Ketika dalam keadaan diembargo ekonomi, disiksa,
dengan pedihnya, maka disuruhlah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah pimpinan Ja'far bin Abdul Muthalib, kamu silahkan pergi kepada ini, katakan karena dia adalah raja Nasrani yang adil. Pergi ke sana, dikejar. Waktu itu yang disuruh mengejarnya adalah Amr bin As yang masih dalam keadaan belum berislam. Dikejar. Amr bin As itu lidahnya itu hebat, pinter politik. Begitu datang dalam kondisi semuanya, datang Amr bin As kepada raja. Aku dengar ada sekelompok orang dari Arab Saudi, dari Jazirah Arab, itu lari ke sini. Dia adalah buruan politik. Di sini tidak ada politik, kata rajanya. Di sini adalah tempat perlindungan bagi orang-orang yang minta perlindungan. Tapi dia adalah pemberontak kami, dia budak-budak yang lari, katanya. Ya sudah, kalau begitu kita kumpulkan saja, kumpulkan. Begitu raja masuk, raja Ethiopia, semua menundukkan badan kecuali kelompok orang Muslim. Kata Amr bin As, rasain nih, pasti dia dihajar nih sama raja. Orang-orang nunduk, mereka tidak. Kenapa kamu tidak nunduk? Kenapa kamu tidak hormat sama raja kami? Tanya. Karena itu perintah daripada agama kami. Kami hanya boleh nunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh merendahkan kepada makhluk. Begitu jawabannya. Nah, jadi kalau kita terlalu menunduk kepada makhluk, akhirnya kita menghinakan diri kepada makhluk. Nggak boleh. Kemudian, jika ada yang memakimu dan menjelekanmu dengan sesuatu sifat yang tidak ada padamu, maka janganlah menjelekannya dengan suatu sifat yang ada padanya, dan biarlah dia menanggung akibatnya yang buruk dan pahalanya bagimu, dan jangan memaki seorang pun. Itu perintahnya ibu-ibu. Ini diomongin sama orang, taruhlah Bu Badri diomongin, Bu Badri deui, Bu Badri Bu Badri diomongin sama Bu Mimi. Udah nih ceritanya, wah itu tuh Bu Badri yang bahil. Waduh, ini maaf ini contoh, nggak bener ya contohnya nih. Ini begini ceritanya. Dengar. Biasanya dari pengomong pertama satu diceritain ke pengomong kedua ngomongin ketiga, keempat, kelima, ke-10. Bumbunya banyak. Dibilang bahil, cuman ngomong bahil, tapi ini enggak, dibilang bahil, dolim, pelit, suka mencuri, mau macem-macem tuh. Ditambah bumbu-bumbuan. Sakit panas Bu Badri. Gantian, kayak dia aja yang bener. Nah, nggak boleh. Ingat di dalam kitab Futuhatul Madaniyah, ketika seorang dilarang untuk bergibah, kemudian dia melakukan gibah, itu sama saja satu memakan daging saudaranya sendiri. Ya. 2, makrifat yang ada pada dirinya itu akan terlepas darinya, diberikan kepada orang yang diomongin. Tuh. Jadi seharusnya sikapnya gimana Bu Badri? Kalau diomongin sama Bu Mimi, sikap yang betul gimana? Ya, gimana tuh? Sikap yang benar. Kalau diomongin orang, Bu Mimi ngomongin Bu Badri, datengin Bu Badri, kirim parcel. Kirim parcel, kasih tuh parcel. Nih, terima kasih. Kenapa? Pahala kamu ngasih ke saya. Gitu. Bener nggak? Oh, semangat ibu-ibu, mah bapak-bapak mah cicing wae. Aduh. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, akibat buruk daripada bergibah itu adalah makrifat kita
itu tercerabut dari kita. Ibadah apa yang sudah dilakukan tadi malam? Itikaf. Itikaf nih, malam 27, baca Quran, sholat tahajud 12 rakaat, wirid istighfar banyak-banyak. Udah nih ma'rifat kita nih. Tapi begitu sahur ngomongin orang, tercerabutlah ma'rifat yang sudah terbentuk. Rugi serugi-ruginya. Makanya hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Kita lanjutkan hadis yang ke-18. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Rawahu An-Nu'man. Takutlah kalian kepada Allah dan berbuat adil di antara anak-anak. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang ada nih, saya cerita aja nih, kisah nyata ini, ya. Karena kita tuh pengalaman, harus berbagi pengalaman. Kebetulan saya juga kalau ada begini saya berpikir, kemudian saya membandingkan, oh ini toh maksudnya, supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ada 7 orang bersaudara dalam satu keluarga. Ini ibu melihat anak pertama cantik sekali. Anak yang selanjutnya biasa-biasa aja. Tak perhatian kepada yang cantik, dibeliin baju bagus. Nggak boleh nyuci baju saking sayangnya. Yang disuruh anak ketiga, anak keempat, anak kelima memperlakukan anak ini dengan perlakuan yang berbeda. Dampaknya apa bapak-bapak, ibu-ibu? Bertahun-tahun hidup, akhirnya si anak ini merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri. Para seawai jeung temennya, karena merasa bahwa dirinya adalah orang yang dipilih oleh Allah, dipilih oleh orang tuanya, diagung-agungkan. Akhirnya menjadi jelema bedegong songong. Orang Bogor mah ngomongnya enak, bedegong songong. Kalau dicampur Jawa, bedegong. Tuh. Akhirnya begitu sudah nikah, bukannya membalas dengan kebaikan perilaku orang tua itu, tapi dibalas dengan air tuba. Justru anak-anak yang lain yang dulu disuruh belanja ke pasar becek-becek, disuruh nyuci, disuruh nyetrika, justru yang paling ingat ke orang tua. Tuh lihat. Jadi kita harus adil. Semuanya harus adil. Anak berapa? 7, beliin sarung, semuanya beliin sarung. Anak masih kecil, 1 beliin mobil-mobilan. Beliin mobil-mobilan 7. Kudu adil supaya anak ini tidak merasa dibeda-bedakan. Dampaknya secara sosiologi, secara psikologi itu akan berdampak jelek karena dia akan cemburu kepada anak yang lain. Akhirnya begitu besar para seawai. Itu yang nyebabin putusnya silaturahim ketika orang tuanya sudah meninggal. Iri, dengki, hasad, hasud itu adalah hasil daripada membeda-bedakan, tidak bersikap adil. Sementara Allah menyuruh kita bersikap qaimam bil qisti. Apa itu? Menegakkan keadilan. Itu di atas dunia ini. Makanya kita harus adil agar semuanya itu tumbuh dengan baik. Dan kita harus takut sama Allah. Tadi sudah dijelaskan. Mampukah diri yang lemah ini, yang sakit, demam saja sudah menggigil setengah mati, segitu teh nggak ada luka, bagaimana nanti berhadapan ketika di neraka jahanam? Kita nggak akan sanggup. Makanya takutlah kepada Allah yang maha mencatat semua perbuatan. Kita lanjutkan hadis ke-19. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'mini
fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kalian kepada firasat orang mukmin, karena sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah. Hadis rawahu Tirmizi. Jadi ada orang begitu selesai sholat, misalnya nih, saya dapat cerita dari teman, selesai kita kumpul, terus tiba-tiba datang teman ngomong, saya mau pergi dulu ya. Ntar dulu deh. Kenapa? Perasaan gua kagak enak. Allah, lumah begini. Udah pergi dia. Padahal ini orang soleh nih, teman ini, saudara teman kita ini, pulang dia. Berat kejadian musibah tabrak. Nah itu firasat. Biasanya firasat seorang mukmin itu tajam. Sebagai contoh yang lain adalah ketika datang tamu, misalnya saya ada tamu, tiba-tiba dapat WA saya lagi di luar, Kang, iya, saha, akang kenal tuh sama iya, kenal, wau, kunaon, iya teh ngadaguan akang, tapi perasaan saya tengenah, Saya tidak akan menyia-nyiakan, menganggap remeh karena hadis ini. Maka saya lebih berhati-hati terhadap orang ini. Menurut ente, saya ketemu. Menurut saya sebaiknya nggak usah ketemu deh. Gitu. Akhirnya nggak saya temui. Bilang aja deh, saya lagi di luar deh, belum pulang. Udah nareleng, saya kemana? Ternyata memang benar. Biang masalah, biang kerok, gitu. Hal-hal yang begini nih sering sekali kalau kita mendengarkan firasat dari mukmin, nasihat lah ya, itu tuh akan berdampak baik. Itulah diikat dalam ukhuwah. Makanya kita harus mempunyai teman-teman, sahabat-sahabat, misalnya di masjid ini. Saya senang banget lihat ibu-ibu selesai ngaji setiap pagi baca Quran seperti ini didawamkan. Itu membentuk satu ikatan yang dikatakan di sini adalah fa'innahu yanzuru binurillah. Sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah karena rasa kasih dan sayangnya. Jadi ukhuwah ini jangan diputuskan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu mulai sekarang harus diikat jemaah kita ini dengan ikatan kasih sayang yang semakin kandel. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadis yang ke-20. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqi da'watal mazlumi fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Rawahu Tirmizi. Takutlah kepada doa orang yang teraniaya, karena sesungguhnya tiada hijab penghalang antara doa itu dan Allah. Nah ini contohnya, hati-hati banget nih. Kita tuh sukanya ya ngomongin aib orang. Betul? Contoh aja, ada orang yang masuk penjara, ayeuna dibully we bisa-bisa. Diomongin we bisa-bisa. Padahal dia dalam keadaan teraniaya. Belum tentu benar. Atau orang yang didolimi sama orang, ditipu. Karena ditipu sama orang dalam keadaan susah, dia mau pinjam duit. Datang, assalamualaikum Pak Ranu, waalaikumsalam. Aya naon? Wah ini muka-mukanya muka-muka pinjam duit ini. Misal. Ingat, begitu dia datang, saya mau pinjam uang 1 juta untuk anak saya sekolah, saya itu ditipu, usaha saya habis, bla 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 bla, ngomong. Itu didenge sama Pak Ranu, misalnya Pak Ranu. Ya. Udahlah, dinasehatin. Makanya kerja tuh yang betul, begini ceramahnya 2 jam. Minjeminnya ente. Cuman di pasien, udah saya kasih aja 25.000, udah balik sono.
sakit hati teh. Hati-hati. Ketika dalam keadaan sakit, dia berdoa sama Allah. Terido. Akhirnya terido, dia ngedoain sesuatu yang buruk. Dijabah, hati-hati. Ingat, orang yang minta-minta ke kita, satu hal seseorang kemudian menyampaikan hajat kepada kita, sebenarnya ada campur tangan Allah di situ. Kenapa digerakkan kepada kita? Siapa yang menggerakkan hati kita? Orang itu untuk datang kepada kita. Allah. Artinya, kalau di dalam kitab Futuhatul Madaniyah fi Syu'abil Imaniyah lagi, disebutkan lagi bahwa sesungguhnya orang ini punya hak atas hartamu itu. Sedikit. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, makanya dermawan itu tipis dengan rahmatnya Allah. Sementara bakhil itu tipis dengan murkanya Allah. Maka jangan jadi orang bakhil gitu. Enak ngomong bakhil deh. Bakhil gitu ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, itulah hadis, 4 hadis ya yang kita bahas pagi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa membawakan diri kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Lebih berhati-hati di dalam memilih kawan. Pilihlah kawan yang mengajak kepada kebaikan. Kalau pilih kawan, kawannya senang. Ini sekarang kan banyak jenisnya. Banyak teman-teman di saat senang aja kelihatannya temannya setia banget. Tapi begitu kita susah, menjauh. Teman yang baik itu ciri-cirinya adalah mau di saat senang maupun di saat susah, dia tetap melekat bersama kita, menjadi bagian dari kita. Dan itu adalah yang termasuk di dalam ukhuwah Islamiyah. Dan orang-orang yang tulus biasanya adalah orang-orang yang ikhlas, adalah orang-orang yang mengerti tentang agama, perintah-perintah agama. Makanya orang-orang yang nggak ngerti, yang cuma nafsu aja, banyak kan. Ketika lagi populer, wah kayak semut aja, ya, ngerubungin gula, bagaikan gula, wah diagul-agul. Begitu kena musibah, kemana teman-temanku? Ini kan ada banyak kisah-kisah begini. Ternyata yang selama ini dijauhi sahabatnya, yang sering ngajak ke masjid, yang dia lupakan, itu adalah satu-satunya pembela di kala susah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, pilihlah teman-teman jenis ini. Jangan pilih teman cekek botol. Tahu cekek botol? Jangan teman cuman sosialita. Ini temenan sama sosialita. Pakai merek, ngomongin baju ini, baju itu. Enggak langgeng. Itu dunia topeng semua. Dunia tipuan. Sekarang kita benar-benar pengen yang jujur, yang lurus, yang bersih. Karena itu memang adalah seutama-utamanya pergaulan. Ini jangan pulang dulu ya. Nanti jangan pulang dulu, ada sedikit berbagi rizki, berbagi kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna imanan qawiyya wa yaqinan shadiqan wa i'tiqadan jazima. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma salimna wa salim ma'ana. Allahumma fazna wa fazma ma'ana. Allahumma balighna wa baligh ma ma'ana. Allahumma asimna wa asim ma ma'ana. Allahumma arfa' darajatina wa arfa' darajati ma ma'ana. Minad du'a minkal ijabah fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim birahmatika ya arhamar rahimin.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad